أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Asar cepat ya Bu, sehingga cepat pula kita mulainya ya. Baik, alhamdulillah, sekitar 2 bulan lalu kita telah membahas apa saja amal kecil pahala besar di mata Allah. Maka poinnya akan saya tambah hari ini tentang al-amalus saghir wa akbaru jaza' indallah. Amal kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Saya baru sampaikan beberapa, maka kita tambah hari ini untuk kemudian kita bisa beramal tak terlalu berat tapi pahalanya berat. Makanya ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Orang yang berilmu itu kalau dia melakukan sebuah amal, dia bisa mencari amal-amal apa saja yang ringan dilakukan tapi pahala besar. Sama dengan orang-orang yang berilmu itu, dia bisa mencari titik-titik mana doanya akan diijabah. Sehingga semua orang berdoa, tapi orang yang berilmu, dia tahu di mana saja tempat-tempat mustajab doa, sehingga dia berdoa di titik itu, sehingga doanya mustajab. Nah, jadi itu gunanya kita menuntut ilmu Allah. Jadi ibadahnya tak terlalu berat, tapi manfaatnya besar di mata Allah. Orang berilmu juga bisa membedakan mana amal biasa dan mana amal jariah. Kalau amal biasa pahalanya tidak ngalir, tapi dapat pahala. Saya ambil mukena, saya kasih teman saya, itu amal biasa. Tapi saya ambil mukena, saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, itu amal jariah. Ngalir pahalanya walaupun saya meninggal dunia. Maka kemarin beberapa waktu yang lalu saya ulang sedikit baru kita lanjut karena ini belum saya sampaikan. Ada amal kecil pahala besar. Yang masih ingat kita review sebentar. Yang pertama apa dia? Salat sunat fajar. Oke? Setelah adzan subuh sebelum salat subuh. Yang kedua amal kecil pahala besar sebelum kita lanjutkan apa? Salat subuh. Oke, betul ya, pengajian dulu masih ingat ya anak-anak, mantap ya. Yang kedua adalah sedekah subuh. Yang ketiga adalah witir. Al-Kahfi udah saya sampaikan, kayaknya belum ya? Oke, salat witir, amal kecil pahala besar. Kemudian mengucapkan salam dengan bacaan yang lebih panjang. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita hari ini, yaitu tentang amal kecil pahala besar yang mesti disunnahkan kita melakukan supaya amal kita ringan,
tapi pahala kita besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sa'id Al-Khudri dijelaskan, kita mulai ibu-ibu ya, kita mulai ya. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat," ketika Rasulullah bermalam dengan seorang sahabat, "Mampukah kalian mengkhatamkan Quran dalam waktu satu malam atau setengah malam? Mampukah kalian menghatamkan Quran dalam waktu setengah malam?" Maka sahabat mengatakan, "Manalah kami mampu, ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Ada amalan khatam Quran yang kalian bisa lakukan dan kalian sama dengan orang yang khatam Quran di sepertiga malam." Apa yaitu ya Rasulullah? Yaitu kalian baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Nah, apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Hanya dalam kitab Sahih dijelaskan, hanya dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali saja, maka insyaallah kalau kita ngerti sama dengan khatam 1 kali di sepertiga malam. Nah, ya Masya Allah. Ya, amal kecil pahala makanya setelah sholat itu kan kita salam kanan, salam kiri, betul ya? Setelah sholat salam kanan, salam kiri. Kan di masjid-masjid kayak gitu ya. Dia mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, lalu kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi baca Al-Ikhlas 3 kali ketika habis sholat itu sama dengan khatam Quran di sepertiga malam. Bayangkan, amal kecil pahala besar. Nah, jadi nanti kalau banyak yang nanya sama saya, "Ustazah, iya, setelah sholat itu bagusnya zikir atau doa Ustazah?" Saya bilang dua-duanya bagus. Kalau kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu zikir atau doa? Apa beda zikir dengan doa? Kalau zikir memuji Allah, kalau doa meminta kepada Allah. Kalau zikir memuji Allah, kalau doa meminta kepada Allah. Jadi habis sholat itu ada namanya zikir dan doa. Kalau zikir itu pujian kepada Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Sekarang qul huwallahu ahad, katakanlah dia Tuhan yang satu, Allahus samad, dia tempat meminta, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa tidak ada satupun yang menyerupainya. Zikir atau doa? Itu zikir atau doa? Cuman ini ada yang doa, ada yang zikir ya. Zikir memuji Allah, doa minta sama Allah. Jadi zikir atau doa? Saya jawabannya adalah dari artinya itu zikir atau doa? Doa. Qul huwa, katakan Allah itu esa, kan gitu kan? Tempat meminta. Zikir atau doa? Zikir itu. Kalau zikir letaknya di awal atau di akhir? Kalau bisa zikir itu letaknya di awal atau akhir? Awal. Kan zikir dulu baru doa. Iya kan? Boleh sih campur-campur. Ya setelah ibu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Lalu ibu lanjut dengan qul huwallahu ahad 3 kali. Itu zikir sama dengan hatam Quran sepertiga malam. Apa? Zikir sore itu bercampur isinya antara zikir dan doa. Al-Fatihah itu zikir atau doa? Al-Fatihah. Kedua-duanya. Ada zikir mengingat Allah, ada doa. Coba alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Terus Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa lagi? Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu zikir tuh semua, oke? Ujungnya apa? Ihdinas siratal berikan aku jalan yang lurus. Baru doa. Jadi zikir dulu baru doa. Coba perhatikan dalam sholat. Kita sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Zikir. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku. Warhamni, cintai aku. Wajburni, cukupkan aku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Waktu sujud zikir, waktu duduk doa. Jadi gitu tiktokannya, ya, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Begitu. Salat itu isinya semua zikir dan doa. Al-Fatihah itu zikir dan doa. Coba at-tahiyatul, segala ucapan selamat, mubarakatus, keberkahan, thayyibatun, kebaikan, lillah, untuk Allah. Lanjut, apa bahasa Arabnya? Lupa tahiyatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai para nabi dan rahmat Allah dan keberkahan Allah atas engkau. Ujung-ujungnya doa. Coba lanjutkan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba yang soleh. Awalnya zikir, ujung-ujungnya minta juga. Awalnya zikir, ujung-ujungnya doa. Jadi sholat itu isinya zikir dan doa. Maka kalau kita nggak sholat, bagaimana mungkin kita melakukan zikir dan doa? Jadi dalam sholat isinya zikir dan doa. Dalam surat-surat Al-Quran isinya zikir dan doa. Makanya kalau kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan satu kali hatam di sepertiga malam. Jadi kalau bisa sehabis sholat, yang ibu lakukan adalah baca zikir subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu ibu baca kul a'udzu kul huwallahu allahus, baca 3 kali. Zikir dulu, baru ibu gas dengan doa. Itu masya Allah. Karena tabiat kalau minta sama Allah tuh puji Allah dulu, zikir dulu baru doa. Ibu dengan suami kan kayak gitu kan, ibu puji dulu baru ibu doakan. Abang nih ganteng dang, tak duit bang. Pas dikasihnya duit, tapi bohong. Jadi minta dulu baru zikir dulu baru doa. Jadi jangan lupa itu. Kalau kita kaitkan dengan kajian bulan lalu, jangan tinggal sholat fajar 2 rakaat, kemudian sedekah subuh minimal 2.000 tiap hari, kemudian sholat witir, kemudian baca surat Al-Kahfi. Nanti saya jelaskan lagi Al-Kahfi lebih jelas. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Lanjut. Nomor berapa lagi? Amal kecil pahala besar adalah nomor berapa lagi ya? Nomor 6 adalah amal kecil pahala besar. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, dijelaskan bahwa membaca ayat kursi setiap habis sholat. Nah, udah banyak tuh PR kita itu. Istighfar, kemudian tasbih, tahlil, tahmid, lalu kemudian baca ayat kursi setiap habis sholat. Oke, ayat kursi setiap habis sholat. Apa dalil? Dijelaskan bahwa orang yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka kalau dia melakukan yang wajib, berarti dia melakukan sholat 5 waktu, dia melakukan zakat, dia melakukan puasa Ramadan, ditambah dia menyempurnakan dengan baca ayat kursi setiap habis sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu Masya Allah ya. Jadi baca ayat kursi. Nah, udah banyak tugas. Habis sholat zikir, baca kul huwallahu ahad, lalu kemudian baca ayat kursi. Baru kemudian kita
Lanjutkan dengan doa. Jawab lagi, ayat kursi zikir atau doa? Ayat kursi itu isinya semua zikir. Makanya ustadz kalau ayat kursi habis sholat berjemaah kan di awal, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia, Maha hidup, Maha kekal. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur, dan seterusnya. Isinya itu semua zikir. Nah, ayat kursi itu bisa dibaca setelah Al-Fatihah, karena ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi supaya sholat ibu ndak kul terus sampai meninggal, maka sekali-kali gantilah dengan ayat kursi. Itu artinya bagus, posisikan dia setelah Al-Fatihah. Oke? Nah, itu dia. Oke, ibu-ibu ya. Dah, nomor berapa lagi? Amal kecil, pahala besar. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini agak panjang, saya rekap aja. Dalam kitab tersebut dijelaskan amal kecil, pahala besar adalah semua amal yang disunnahkan dikerjakan di hari Jumat. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Semua amal yang disunnahkan dikerjakan di hari Jumat itu amal kecil, pahala besar. Saya ulang pelan-pelan. Semua amal yang dianjurkan dikerjakan di hari Jumat, amal kecil, pahala besar. Apa contohnya? Kita pelan-pelan. Yang pertama, mandi keramas sebelum subuh Jumat. Kecil kan? Sunnah, dapat pahala. Keramas di hari biasa tak dapat pahala. Keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu mau keramas, Jumat ajalah. Ini nampaknya sekali seminggu keramas semua. Sekali seminggu. Jadi gini, hari Jumat dalam agama Islam itu diukur dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah Jumat, malam Jumat itu sudah Jumat. Terus mandinya kapan? Mandinya sebelum subuh di malam kok di malam Jumat? Betul. Kamis dulu, di malam Jumat dulu, subuhnya. Nah, itu mandi keramas, maka insyaallah itu dapat pahala kecil amal, pahala besar. Selama ini keramas hari apa? Lantak je lah saja. Tiap hari 3 kali sehari saja. Selanjutnya adalah sangat disunnahkan amal kecil, pahala besar. Amalan hari Jumat adalah potong kuku. Jadi kalau ibu panjang kuku hari Rabu, ibu tunggu aja Jumat. Atau potong sekilas dulu, so nanti Jumat dapat sunnahnya. Jadi potong kuku di hari jangan panjangkan kuku, panjang kuku makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu hari Jumat itu adalah lebarannya orang Islam. Lebaran mingguannya orang Islam, amal kecil, pahala besar. Lanjut, nomor A, amalan hari Jumat. Jadi di antara amal kecil, pahala besar adalah semua amal yang dilakukan di hari Jumat. Selanjutnya apa lagi? Potong bulu-bulu. Bulu apa terserah ibu lah. Iya kan, potong itu bulu-bulu di hari Jumat. Nah, itu sangat dianjurkan. Bersih-bersih, keramas, potong kuku, potong bulu-bulu gitu ya. Nah, kenapa di hari Jumat sangat dianjurkan? Karena di hari Jumat itu lebarannya orang Islam. Sama dengan gini, Bu. Saya lapar, saya makan nasi, saya tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, saya dapat pahala sunnah. Saya haus, saya minum air biasa, tak dapat pahala. Saya haus, saya minum zam-zam, dapat pahala sunnah. Mirip-mirip kayak gitulah. Saya gatal-gatal, saya pakai kanesten, tak dapat pahala. Saya gatal-gatal, saya pakai jaitun, dapat pahala sunnah. Kayak gitulah, mirip-mirip lah ya. Saya misalnya sakit, saya minum Paramek, tak dapat pahala. Saya sakit, saya minum habbatus sauda, saya dapat pahala sunnah. Habbatus sau, ya. Nah, jadi karena saya sakit, tak sedap badan, saya minum obat, ya, sekedar dapat mubah saja. Tapi kalau saya minum madu, saya dapat pahala sunnah.
Karena madu, unta, zam-zam, habbatu sauda, kemudian kurma, kemudian zaitun, itu memakannya dan mengkonsumsinya termasuk sunnah. Dapat pahala sunnah. Nah, kan gitu kan? Nah, yuk kita lanjut. Apa saja amal di hari Jumat? Yaitu bersih-bersih rumah. Jadi ini ibu kalau mau bersih-bersih rumah, yang paling banyak itu Jumat. Itu sangat disunahkan dilakukan di hari Jumat. Dapat pahala sunnah. Jadi ini saya gelisah ya. Ibu-ibu jangan numpuk-numpuk barang di rumah yang tak terpakai ya. Kadang-kadang ibu dengar ceramah saya, kata Ustazah Nela, kalau banyak barang tak terpakai, nanti akan kena azab mubazir. Ibu kumpulkan barang di rumah, ibu taruh di kamar sebelah. Mau jondaknya mak, serak rumah tuh mak. Jadi yang udah nggak terpakai itu kasih orang aja. Jangan suka numpuk-numpuk. Jangan lagi lakukan yang makruh. Kuali-kuali yang udah peot-peot dan tanggal-tanggal telingo itu jangan dipakai julema. Yang baru kan ada. Karena pakai kuali, pakai panci yang sudah tanggal-tanggal telinga itu makruh dan menyebabkan kefakiran. Dari wajahnya tempang-tempang semua kuali di rumah ya. Jangan buat. Tahu kuali, kuali namanya kan? Apalah namanya? Ya kuali gaya. Apa namanya? Kuali. Ketawa semua. Kayaknya memang bolong semua kuali. Kuali wajan. Ya wajan, panci, priuk. Nyontek ya. Panci, priuk. Tahu priuk ya? Itu kalau udah tanggal-tanggal telinganya bu, udah peot-peot dia, udah minta tolong dia, kadang panjanglah umur dia lagi dibanding umur ibu. Itu jangan dipakai lagi lah. Bersihkanlah di rumah kita itu. Lakukan hari Jumat, karena itu makruh bu. Makruh itu adalah boleh ibu kerjakan, tapi Allah tidak suka dan itu menyebabkan kefakiran. Dalam kitab Ta'limul Mutalim karangan Imam Zarnuji. Kadang-kadang ada periuk baru tuh ada. Datang orang lewat, yuk, dibeli periuk baru. Tapi jadi pajangan, yang tangga-tangga telinga apa pakai aja masih. Padahal yang baru ada. Itu menyebabkan kefakiran. Jadi bersihkanlah itu, usahakan hari Jumat. Karena saya dapat laporan dari jemaah saya. Ustazah, kata Ustazah dianjurkan bersih-bersih hari Jumat. Tidak boleh menumpuk pakaian. Oke, yang tak terpakai. Ya udah ibu kumpulkan di hari Jumat, periuk-periuk itu ibu habiskan di hari Jumat. Udah Ustazah, di mana ibu taruh? Di gudang. Sama jondanya mak. Selagi masih di rumah dia, kita masih tetap kena hisab. Baik dibuang lagi, kita nggak kena hisab. Dah, buang nanti tuh. Yang baru kan ada. Insya Allah tidak akan masalah. Gelas-gelas. Kan ada gelas-gelas piring. Kalau udah tanggal-tanggal sompel-sompel, jangan dipakai lagi. Makruh. Ya, itu menyebabkan kefakiran. Kasihan kita nengok gelas. Setelah tangga-tangga ujung tangannya pakai aja masih. Nah ya, itu dibersihkan itu di hari Jumat. Cobalah kalau rumah tuh lapang, walaupun kecil, kita enak. Ini ndak masuk ke rumah telaga-laga. Telaga-laga, masuk kamar mandi, panci di mana-mana, periuk di mana-mana. Cobalah diminimalisir. Rumah lapang, ya. Nah, insya Allah dia semakin berkah. Dah, selagi masih ada baju yang tak terpakai di rumah ibu, masih ada panci-panci yang tak terpakai, masih ada piring-piring ompong sompel, maka kalau kita belum keep moving, belum berubah, susah kita jauh dari kefakiran dan kita akan melakukan yang makruh terus menerus. Bersihkan rumah, eksekusi nanti di hari Jumat. Ada yang ragu? Apa bu? Sebenarnya bu, sebenarnya nih, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Sebenarnya secara hukum, maka tidak boleh kita punya barang harian banyak. Seperti piring, seperti gelas, atau seperti panci, kuali besar. Nah, kalau dia sifatnya kuali besar, yang
yang sudah memang ditakhususkan. Ini takhusus. Bahasa Indonesianya kayak gini. Dia udah memang dikhususkan untuk event. Tidak mungkin masak ayam sekilo pancinya segede gitu. Kecuali masak orang. Itu nggak apa-apa. Nah kalau hiasan rumah juga nggak apa-apa. Piring hiasan-hiasan gitu. Paham nggak? Piring hiasan-hiasan. Tapi kalau baju yang ibu gunakan, tas, sendal, sepatu, kacamata, jam tangan, cincin, daster bolong, enggak ya, daster, tas, handbag, itu harus ibu pakai. Kalau enggak kena pertanggungjawaban. Saya tuh kadang sedih nengok jamaah asik ngomong aja, hidup nih susah sekarang, ditengok bajunya banyak pula bajunya lagi. Coba baju itu kemarin tak dibeli lebih banyak, hidup lebih hati-hati, mungkin tak ada susah. Oke? Nah, jangan protes-protes. Ibu tahu rumah saya, ibu kejar pula saya nanti protes ya. Paham ya? Dah. Tengok nanti ya, wajan-wajannya tuh. Main-main rumah tetangga sedikit. Woi, wajan masih ada yang sompel. Nah, itu dimusnahkan. Termasuk sisir-sisir yang sudah ompong. Tahu sisir? Sisir ompong. Sikit-sikit yang ompong tuh jangan dipakai oleh mak. Dia memang di penelitian, maaf ya, penelitian teman saya tapi belum terbit, observasi dia psikologi klinis dewasa, kerjasama dengan orang syariah. Dia menyatakan orang yang sudah berumur dan berusia maghrib kayak ibu-ibu ini, maghrib itu lebih suka menyimpan barang-barang dengan ekspektasi nanti dia akan pakai lagi padahal enggak. Nah, dia mau ngasih ke tetangganya daster. Wah ini tidak terpakai lagi nih dok. Kan saya udah gemuk katanya gitu kan. Pas mau ngasih ke tetangga, besok kurui tak pakai konyol. Mas soal balik ya. Nah, itu yang usia maghrib kayak gitu tuh. Itu penelitian itu bukan saya cakap itu. Ini nggak perlu lagi nih rak-rak nih meja nih rak-rak nih nggak perlu lagi nih. Buanglah lagi nih. Pas mau buang. Jangan-jangan bisa untuk sampai pariwa masuk balik ke rumah. Ujung-ujungnya taruh di kamar belakang, udah macam gudang rumah tuh. Itu penelitian kawan saya, belum terbit, belum diuji. Tapi dia sudah observasi awal, tapi belum diseminarkan, maksudnya belum belum diverifikasi oleh profesornya. Ini tak bagus lagi nih, kursi ini tak terpakai lagi, buang aja lah. Tapi lumayan lah bisa dipotong kok kakinya kok. Untuk ada dua santai, ujung-ujungnya nggak kepake. Saya tak tahu lah. Kalau wajah ibu-ibu nggak ada kayak gitu dah ya. Ragu ibu saya. Gitu. Nah itu sebenarnya boleh tapi dipakai. Kalau nggak bisa. Semua barang yang ada di atas atap rumah kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi yang kita pakai. Jangan, nanti bikin dosa. Ibu kalau ke rumah saya, itu piring saya tak banyak, sendok tak banyak. Yang saya bingung tuh, saya udah beli sendok beberapa, kok setiap saat hilang dia. Padahal setiap makan tak pernah sendoknya saya makan, ya kan? Tak kemana dia, tak banyak. Nah artinya apa? Kita takut diminta pertanggungjawaban. Kecuali baju kau dipakai, beli kau tak dipakai, tak usah banyak beli. Kecuali yang lebihnya dikasih orang. Oke? Lanjut, amalan Jumat lain adalah yang kemarin kita ulang, baca Al-Kahfi. Al-Kahfi berapa? 10 ayat pertama tak sekedar dibaca dalam hadis tapi dihafal. Siapa yang hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, maka apa manfaatnya? Maka dia akan dilindungi min fitnatid dajjal, dari fitnah dajjal. Nanti di akhir zaman akan turun dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Bahwa dalam dalil dijelaskan akan ada fitnah. Orang-orang Islam banyak kelaparan, akan ada fitnah penolong. Ya, maka kita akan mengikut Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, saat itu kita kehausan, kita kelaparan, kita ingin terlindung dari fitnah Dajjal. Orang-orang yang terlindung adalah orang-orang yang hafal Al-Kahfi 1 sampai 10. Usahakan hafal. Ya. Nah, dibaca boleh.
tapi dalam hadis itu mohon maaf bacaannya adalah dihafal. Kalau kita hafal, insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal. Insya Allah. Segini aja dulu, diamalkan yang sedikit ini dulu, ya. Selesaikan dulu periuk tuh, bulan depan kita sambung lagi ya. Selesaikan dulu, bulan depan kita sambung lagi. Banyak kali PR-nya nanti. Yuk bantu saya menyimpulkan yang nyatat. Amal kecil pahala besar. 1, sholat fajar. 2, sedekah subuh. 3, sholat witir. 4, apa tadi Kak? Oh ya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap habis sholat, bagaikan mengkhatamkan Quran. Nah, sepanjang malam. Ayat kursi supaya dimudahkan masuk surga. Hafal Al-Kahfi 10 ayat pertama, ya. Nah, ini diamalkan, ya. Semoga sedikit ini ada manfaat bagi kita semuanya, ya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memusnahkan periuk-periuk kita tanpa hati berat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله اعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, jazakumullah Mbak Risma, Pak Aus guys, jazakumullah Mbak ya. Semoga jadi amal jariah ya buat Mbaknya dan teman-teman yang lain ya. Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya yang sudah mampir ke kanal aku, yang sudah nemenin aku di live-live-nya aku ya. Sehat selalu teman-teman. Panci mantap. Ya, makasih ya Bu. Oke, ya, nanti malam aku tampilkan di teman-teman subscribe ya channel aku ya. Dan teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan boleh gabung di channel aku, ceramah-ceramah panjangnya aku ada di channel aku. Untuk tanya jawab kita nanti malam ya teman-teman ya, di jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat ya, karena aku di Sumatera. Thank you teman-teman semuanya, sehat selalu di sana. Thank you udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen, yang sudah ada di ET ya. Jazakumullah Mbak Senja, Mbak Rin Smart ya, jazakumullah ya guys. Dan nanti malam kita ketemu ya, ditanya jawab
malam ini ya. Pancinya nanti bener panci. Oke, saya selamat ya guys. Ya, siap Mbak Ivina, Mbak Tony, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Tony, Mbak Bunda, Mbak Nama, jazakumullah ya teman-teman semuanya ya. Kita tutup dulu guys. Nanti jam 8 malam ya kita ngobrol santai. Aku pulang dulu ya guys. Siap Mbak Istiqomah, siap-siap panci siap. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, lagi di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Di sini sekarang pukul 5:15. Oke, bye bye guys. Love you all. Thank you ya. Siap Mbak Yeyen. Jazakumullah. Bye bye. Aku matiin ya guys. Siap Mbak Ica. Aku matiin ya. Sampai ketemu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, thank you ya. Bye bye. Nah, aku tutup ya.